Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah metode dakwah yang diampu oleh beliau Bapak Sunartip. Dalam kesempatan kali ini saya Rizal Fakih bersama teman saya Safiul Andrianto akan mencoba sedikit membahas dan belajar tentang bagaimana metode dakwah Khulafaur Rasyidin. Sedikit disclaimer bahwa tentu kita sudah banyak mengetahui bahwa siapa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti Rasulullah, dalam hal ini pemerintahan, pemimpin dari kaum muslimin, dan juga penentuan beberapa hukum Islam juga ditentukan oleh beliau para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin tersendiri itu ada 4 sahabat utama. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita akan membahas tentang bagaimana metode dakwah yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin ditinggalnya oleh Rasulullah SAW. Oke, sebelumnya saya akan coba menjelaskan bagaimana strategi dan metode yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sendiri merupakan salah satu khalifah dari keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu pemegang kepemimpinan atas kaum muslimin sepeninggal wafatnya Rasulullah. Abu Bakar sendiri itu merupakan sahabat terdekatnya Rasulullah. Beliau sering terlibat mendampingi dalam upayanya mendakwahkan Islam. Beliau selalu ada di samping Rasulullah ketika susah maupun senang, hingga pada akhirnya ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar ini hadir sebagai khalifah atau pengganti pemerintahan, sehingga kaum muslimin ada yang membimbing, ada yang mengarahkan ketika Rasulullah sudah meninggalkan kaum muslimin. Metode dakwah ketika masa pemerintahan Abu Bakar sendiri itu bisa dikatakan beliau mempunyai kepribadian yang cukup lembut, sabar, halus, sehingga ketika dulu setelah sepeninggal Rasulullah itu sedikit ada gejolak, di mana bisa kita sebutkan saja ada beberapa tindakan pemberontakan dari kaum murtad, terus munculnya nabi-nabi palsu, banyak golongan tidak membayar zakat dan sebagainya. Yang kalau kita menarik sejarah, pada akhirnya beliau menempuh jalan peperangan karena pada awalnya sudah ada sedikit perundingan atau bisa dikatakan ya komunikasi sebelumnya. Beliau selalu mengutamakan itu. Terus selanjutnya Abu Bakar, langkah-langkah yang dicapainya adalah menciptakan stabilitas dengan melakukan upaya pembinaan, pembenahan, dan menyelesaikan persoalan internal di kalangan kaum muslimin. Ini karena pada saat itu ada sedikit masalah internal, karena setelah sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar lebih memfokuskan pada hal tersebut. Terus merintis majelis syura atau majelis tempat perkumpulan masyarakat yang pada saat itu digunakan untuk musyawarah menentukan suatu keputusan. Memelihara dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar dakwah. Ini upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya dakwah Umar bin Khattab. Dalam hal ini dari segi kepribadian Umar bin Khattab seperti yang kita tahu lebih tegas, lebih lugas, bahkan ketika saking tegas dan
lugasnya sahabat Umar ini diceritakan ketika setan saja enggan, ataupun ketika berpapasan dengan ketika berpapasan dengan Umar bin Khattab, setan lebih memilih untuk berpaling. Ini saking tegas dan lugasnya beliau. Umar bin Khattab sendiri menjabat khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Upaya yang dilakukan oleh sahabat Umar yang pertama itu mengangkat dan menunjuk guru-guru. Dalam hal ini beliau juga menyusun beberapa ketentuan khusus mengenai materi pendidikan dan metode pengajaran agama yang nanti diajarkan di sekolah maupun madrasah pada saat itu. Terus Umar juga memberikan perintah terhadap setiap gubernur maupun bawahannya untuk mengawasi penduduknya agar senantiasa mengikuti dan melaksanakan sholat, utamanya sholat Jumat dan ibadah di bulan Ramadan. Dan juga Umar ini selalu memegang dan mengangkat nilai-nilai toleransi, yang dimana Umar mengambil kebijakan dengan melarang adanya tekanan terhadap kekerasan kepada teman-teman non-muslim pada saat itu, dan tidak memaksakan kepercayaan agama Islam kepada kaum non-muslim. Yang selanjutnya, Umar juga menyusun dewan-dewan untuk mendirikan mengelola Baitul Mal, menempa mata uang, dan membentuk angkatan militer. Dan pada masa Umar ini menciptakan penanggalan tahun Hijriah yang masih ada hingga saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dibahas lebih lengkap oleh Mas Saiful, di mana metode dakwah yang diupayakan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab sendiri yang poin pentingnya selalu mengutamakan komunikasi, memberikan nasihat bil hikmah, dan juga ada ketegasan untuk menindaklanjuti dari apa yang telah disampaikan. Itu poin penting dari yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Saiful. Silahkan. Selanjutnya adalah dakwah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah yang termasuk dalam as-sabiqunal awalun, yaitu termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. Dalam masa awal Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di Mekah, Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat yang paling dermawan. Kedermawan Utsman bin Affan ini pada zaman awal Islam, masa Nabi, terlihat pada waktu Nabi SAW mengerahkan Jaji al-Urshid, di mana Utsman mendermakan 150 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Upaya besar yang dilakukan Utsman bin Affan dalam mendakwahkan agama Islam ada dua cara, yaitu yang pertama, menumpas pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang kedua, memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin yang sempat terhenti pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Salah satu upaya besar adalah karya spektakulernya yang dilakukan Utsman adalah sebagai hasil dari pengalamannya menjadi sekretaris sekaligus penasehat khalifah pendahulunya, Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui saat teristimewa kalangan terpelajar Islam, ialah pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf al-Utsmani hingga sampai sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah dakwah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama beriman terhadap kerasulan Rasulullah SAW dari kalangan anak-anak. Nah, keimanannya semakin dekat dengan keimanannya membuat Ali semakin dekat dengan Rasulullah SAW
Adapun beberapa pendapat mengenai unsur Ali yaitu ketika masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu Ali berumur 16 tahun, ada yang berpendapat 10 tahun. Akan tetapi pendapatnya yang paling kuat adalah 10 tahun karena pada masa saat itulah dakwah Islam dimulai. Pada masa Ali dalam dakwahnya sebelum menjadi khalifah nampak begitu jelas pada peristiwa hijrah. Sedangkan pada masa-masa sebelumnya itu peranan Ali dalam dakwah Islam tidak terlalu banyak dibahas dalam buku-buku sejarah. Perjuangan Ali dalam mempertahankan Islam juga tidak terlepas pada masa Rasulullah dan momen-momen tertentu pada kekhalifahan sebelumnya. Di sini Ali bin Abi Thalib adalah sebagai Khulafaur Rasyidin yang keempat dalam sejarah Islam. Melalui Ali, Rasulullah SAW dapat menyampaikan risalah dakwah dan mendeklarasikan kebenaran Islam. Tanpa Ali, maka syariat Islam tidak akan tegak dan misi dakwah tidak dapat dimasyarakatkan. Maka dari itu, di sini Ali adalah sebagai penopang dan pendukung penyebaran agama Islam. Dakwah Ali sangatlah ikut andil dalam membesarkan agama Islam, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Ali merelakan apapun demi Rasulullah, bahkan nyawa sekalipun Ali ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai peristiwa seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Madinah, dan masih banyak lagi peristiwa yang diikut sertakan oleh Ali sehingga selalu menghasilkan kabar baik. Di sini Ali sangat berjuang keras dalam ikut menjaga dan melestarikan serta meluaskan ajaran agama Islam.